jangka pendeknya itu portal kan masih ditutup tuh di Kementerian Pertanian. Buka Heeh, aja semua. Jadi ya, pokoknya pupuk ada aja dulu, Pak. ya, Itu. Jadi portalnya dibuka gitu aja kalau jangka ya. pendeknya. Sekarang kan masih ditutup. Jadi bumpet ini. Nggak bisa Artinya disalurkan pupuk ini. nggak ada penyaluran pupuk gitu, Pak, Nggak maksudnya? ada penyaluran pupuk karena Hmm. ketentuan-ketentuan ini kan juga distributor takut juga kalau belum Nah, ada kepastian. ya, artinya alasannya apa? Kenapa ditutup, Pak? Ya karena mungkin pekerjaan-pekerjaan ini belum selesai gitu Ya, mengenai apa kartu tani ini sehingga ya. sambil menyelesaikan itu ditutup dulu barangkali begitu. Iya, padahal kan pupuk pupuk ini harus tepat waktu, Pak. Kalau terlambat kan sudah nggak ada gunanya. Oke. Jadi menurut saya buka aja sekarang portalnya itu udah semua didaftar aja dulu semua. Ya, Itu yang penting pupuknya ada. Nah, iya. sambil pelan-pelan kita benahi. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa membantu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami masih akan terus berdiskusi mengenai masalah pupuk yang sangat dibutuhkan petani pada masa musim tanam ini, terutama yang menyangkut pupuk subsidi. Saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Panggah Susanto MM, anggota DPR RI Komisi 4 yang antara lain membidangi masalah pertanian. Beliau juga Ketua Partai Golkar Jawa Tengah. Apa kabar Pak Panggah? Sibuk terus gitu. Ya. Ini begini Pak, karena Bapak ada di Komisi 4, ini masyarakat sekarang terutama para petani di tengah musim tanam ini sedang sibuk menunggu pupuk. Banyak yang mengeluh karena stok di pengecernya kosong, ada yang mengeluh jatahnya kurang, tidak masuk RDKK, kartu taninya belum jadi dan sebagainya. Nah, mungkin menurut Bapak yang ada di Komisi 4 ini persoalan pupuk kita ini sebenarnya seperti apa, Pak? Nggih, matur nuwun Pak Bambang. Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih telah diundang di studio Pak Bambang. Dan yang kedua tentu bersyukur kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Memang betul Pak Bambang, jadi dalam Kunker kemarin kami ke Pekalongan, kemudian juga ke Pemalang, terus saya lanjut juga ke Temanggung, saya pergi ke desa-desa, memang diperoleh fakta terjadi kelangkaan pupuk di mana-mana, di semua jenis pupuk. Nah, ini memang kami coba cari tahu ini sebabnya apa ya, karena kan kita tahu ya pupuk ini begitu vital ya di dalam usaha tani. Kalau dulu memang secara kontribusi di dalam biaya
tidak terlalu besar sebenarnya di dalam usaha tani, tapi vital. Ya, bersama dulu, kalau zaman dulu ada panca usaha tani itu kan, ada bibit unggul, kemudian pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, nah itu, terus pengendalian hama penyakit, pengairan atau irigasi. Memang tidak single faktor di dalam pupuk ini, tapi salah satu yang terpenting saya kira pupuk ini. Nah, kalau ini berlarut-larut memang bisa menyebabkan apa ya, produksi pangan terutama itu yang paling vital itu bisa terganggu, Pak Bambang. Jadi memang faktornya itu ya dari dulu sebenarnya pertama itu ya tadi seperti disebutkan Pak Bambang. Subsidi makin lama kan makin membebani pemerintah sebenarnya. Kalau saya dulu waktu sebagai komisaris di pabrik pupuk, itu juga cukup pusing karena itu piutang pemerintah terus meningkat terhadap subsidi ini. Nah, sementara working capital atau modal kerja dari industri terpaksa harus pinjam bank yang ada bunganya dan terus gitu mengakumulasi piutang ini. Saya kira wajar kalau kemudian terjadi pengurangan dari subsidi pupuk. Tadi Pak Bambang kalau zaman dulu kan 100% itu. 100% disubsidi kan semua kebutuhan pupuk lah. Dengan apa yang saya sampaikan tersebut, kemudian makin berkurang. Akibatnya sampai saat ini ya tadi disebutkan Pak Bambang tinggal 60% subsidi itu di cover. Ini tentu kemudian menjadi masalah. Bagaimana memilah orang yang berhak dapat subsidi, mana dengan keterbatasan itu, mana yang tidak mendapat subsidi. Nah, kemudian ada ketentuan, kalau gitu diprioritaskan yang petani yang 2 hektar, yang kepemilikannya 2 hektar. Nah, ini jadi pendataannya jadi makin kompleks. Itu saya kira persoalan itu. Persoalan kedua tentu saja disparitas, Pak. Disparitas antara subsidi non subsidi ini sangat besar. Besar ya. Seperti urea itu subsidi 1.800 per kilo. Non subsidinya 4.850 kalau nggak salah. Jadi itu ada selisih sekitar 3.050. Contohnya. Kemudian NPK juga kan subsidi itu 2.300. Non subsidinya 5.950. Ini pasti menimbulkan dampak dari kebocoran dan lain-lain, udah pastilah itu. Kita nggak usah ngomong pakai data. Kalau ada disparitas terlalu tinggi di dalam suatu tempat yang sama, di suatu lokasi yang sama, itu pasti terjadi kebocoran. Nah, saya yakin itu. Jadi dua persoalan itu, subsidi yang tinggal 60%, kemudian disparitas harga yang terlalu tinggi menyebabkan persoalan. Yang ketiga tentu saja pendataan yang nggak akurat. Jadi ada 3 itu, ya, tidak tercovernya seluruh jumlah subsidi. Yang kedua disparitas harga yang tinggi antara subsidi non subsidi. Dan pendataan kita memang di mana-mana ini memang menjadi masalah soal data ini. Sehingga dengan demikian sebenarnya maksud diterbitkannya kartu tani ini ya maksudnya baik kan, untuk mengurangi atau meminimalisir kebocoran akibat mungkin pendataan ganda dan mungkin disparitas perbedaan data, karena kan di datanya dalam kelompok, melalui kelompok, melalui IRDKK itu, Pak. IRDKK, ya. Tapi di delivernya kan per perorangan. Nah, dari kelompok ke perorangan, dari perorangan ke kelompok kan gitu ininya ini bisa menimbulkan distorsi. Satu itu. Yang kedua soal penerbitan IKTP
Kartu tani. Kartu tani. Ya. Di dalam penerbitan kartu tani ini kan diserahkan ke perbankan ini. Ya. Pelaksanaannya Himbara itu BNI, BRI, kemudian Mandiri gitu kan. Nah, ini juga masalah lagi. Karena di situ ada proses administrasi dan jumlahnya kan berapa juta petani itu. Ya. Nah, itulah kemudian kesiapan kita untuk menuju ke kartu tani ini memang belum siap. Dengan macam-macam persoalan itu tentu saja mempengaruhi tadi faktor-faktor yang kemudian mendorong jadi permasalahan diterbitkannya kartu tani ini, Pak. Nah, di Komisi 4 sebenarnya sudah ngasih solusi kalau belum siap waktu itu ya bulan apa itu ya. Kita RDP itu mungkin bulan September atau sebelumnya ya. Melihat kita ada peluang bermasalah ini pada saat nantinya di musim tanam gitu kan. Oleh karena itu sudah kita beri waktu diberlakukan Desember lah. Barangkali itu juga saya yakin juga masih belum tuntas gitu. Apa enggak sebaiknya diuji cobakan gitu di wilayah tertentu saja dulu dan di berlaku efektif Desember sambil belajar ini kira-kira seperti apa sih ininya itu persoalan-persoalan di lapangan. Itu sebenarnya rekomendasi dari Komisi 4 saat itu, Pak. Nah, saya kira itu sejauh ini seperti itu progres yang kita bahas di Komisi 4 bersama Kementerian. Pak Paga, jadi persoalan pertama ini tadi kan jumlah subsidi yang berkurang, tinggal kira-kira 60%. Nah ini juga karena jatahnya berkurang, saya sudah tanya kepada kemarin asisten Sekda Provinsi yang membidangi itu, cara membaginya itu sistematis, Pak. Jadi sistematis itu berarti juga sudah otomatis jadi 60% jatahnya itu. Nah itu kan sudah menimbulkan masalah karena itu jumlah pasti kurang. Maksud saya begini, apakah tidak mungkin ya pemerintah didorong lagi supaya subsidinya bisa jadi 100%, Pak? Ya kalau didorong 100%, ini saya pengalaman di pabrik pupuk sudah lama itu jadi masalah, Pak. Kita masalahnya itu memang keterbatasan anggaran. Ya bisa saja didorong, tapi kalau kemudian diutang sama pemerintah juga nanti jadi masalah gitu di pabrik pupuknya. Ini sudah lama itu, Pak, masalah soal kecukupan itu. Kalau menurut saya coba ya yang cuman katakanlah kemarin itu di 2020 itu kan pengajuan dari RDKK-nya itu kan 61 triliun itu. Dari 61 triliun kemudian kita bahas di anggarannya keseluruhannya kan. Itu ternyata kita maksimal waktu itu disetujui 29 triliun. Iya. Nah, kemudian kita ini lagi bahas-bahas lagi, naik lagi sedikit lah menjadi 30 triliun atau 33 triliun gitu angkanya. Ya. Apa enggak sebaiknya ini untuk mengurangi salah satu faktor hambatan saja, tapi mungkin harus ditindaklanjuti dengan penyelesaian masalah yang lain. Kalau katakanlah udah dinaikkan aja, ini juga saya lihat di lapangan juga nggak apa-apa, Pak. Kita naikkan yang penting pupuknya ada. Jadi dari anggaran yang katakanlah 30 triliun berarti kan separuh itu. Ya sudah subsidinya kalau urea tadinya 3.050 ya tinggal 1.500 sekian lah gitu. Ya kan? Tapi merata semuanya. Demikian juga NPK 3.660 disparitasnya ya kan? Ya udah berarti subsidinya tinggal katakanlah separuhnya gitu Pak Bambang. Nah, tapi tidak ada yang subsidi non subsidi gitu kan itu sudah merepotkan gitu. Jadi udah ya semampunya saja keuangan pemerintah untuk subsidi ini, tapi petani juga menerima kok. Yang penting tadi tidak single faktor kan pupuk ini untuk produktivitas.
Kan tadi ada bibit unggul, ada pemupukan yang tepat. Ini apakah pemupukan kita ini sudah tepat? Ini juga persoalan, Pak. Apakah betul sudah ada penelitian optimalisasi dari jumlah dan jenis pupuk yang diaplikasikan? Karena mestinya spesifik toh. Tiap tanaman beda, tiap jenis tanah di suatu lokasinya juga pasti beda haranya. Jadi memang harus diterjunkan PPL lagi, kalau perlu di lab tanah di setiap kabupaten ada, sehingga bisa mengidentifikasi kebutuhan pupuk dan jenis pupuknya untuk suatu tanaman di suatu lahan gitu loh Pak. Kalau di Amerika saya pernah lama di Amerika di Alabama dulu saya di sana, ya memang spesifik Pak. Dari dealer pupuk istilahnya itu, memang mereka betul-betul punya agronomis banyak yang membantu petani. Jadi petani kerjanya cuma nanam, distributor menyediakan pupuk yang benar. Itu seharusnya didorong ke sana Pak, supaya tidak subsidi terus. Toh petani juga sebenarnya yang penting itu ada dan produksinya naik gitu Pak. Pak Pangga, nanti sebelum kita bicara mengenai disparitas harga ini, seandainya misalnya soal harga ini nggak masalah, stok produsen pupuk ini cukup Pak ya? Cukup Pak, kalau cukupnya cukup gitu Pak. Kita sudah bangun pabrik pupuk urea sejak zaman Pusri 1 dulu. Sekarang nggak tahu sudah berapa unit itu kan, cukup. Terus NPK juga, SP36, ZA cukup Pak. Ya, karena kan ada juga yang curiga jangan-jangan diekspor, jadi pupuk yang untuk dalam negeri kurang gitu Pak. Nah itu persoalan lagi, itu kalau ada yang curiga gitu boleh juga itu diteliti apa betul gitu kan. Ini masalahnya wah rumit ini karena tadi banyak faktor-faktor tadi Pak. Jadi kita selesaikan satu-satu. Nyendok bubur itu ya dari satu-satu gitu Pak. Ya itu. Baik Pak, itu tadi kan supaya disparitasnya tinggi, seandainya itu dikurangi masih mungkin, tetapi pupuknya gampang didapat gitu Pak ya. Nah sekarang masalah disparitas tinggi ini kan berarti harus pengawasannya harus ketat Pak. Kalau enggak kan kecenderungan menyimpangnya tinggi, itu gimana solusinya? Ya udah pasti Pak, itu harus dipelototinya harus 24 jam gitu. Nah solusinya kan sebenarnya idealnya kan pakai ERDKK dan kartu tani ini. Cuman maksud baik itu penerapannya juga harus tahap demi tahap. Jangan sak-dek-saknya itu diterapkan kesiapan kita dan persoalan-persoalan yang muncul yang mungkin tidak teridentifikasi itu bisa terjadi. Sehingga ya harus ada pilot project dulu. Kalau ini saran pribadi saya ya. Itu Pak. Jadi bertahap gitu. Nanti akan terjadi permasalahannya di sini. Nah, kalau sudah gitu kan adanya scale up ya kan? Scale up wilayah. Kalau persoalan yang teridentifikasi di wilayah yang sempit bisa jadi ada muncul lagi persoalan kalau itu di scale up, artinya wilayahnya diperluas. Bisa lagi ada masalah timbul akibat dari scale up. Gitu-gitu, Pak. Jadi memang harus tahap demi tahap kemudian diselesaikan masalah itu gitu Pak. Ini mengenai kartu tani ini kan juga kontroversi Pak. Jadi di bawah ada yang belum punya, belum jadi. Nah kemudian sementara itu di pusat dari PT Pupuk sendiri kalau tidak salah itu dapat dalam rapat kerja dengan Komisi 6 itu kan dinyatakan tidak perlu kartu tani. Nah ini semakin di bawah semakin ribut lagi. Gimana itu yang benar Pak? Kalau kartu tani nggak ada, kan ini kan maksudnya kan supaya tepat sasaran. Kalau saran pertama kalau itu nggak ada, ya itu tadi udahlah dinaikkan aja harganya, subsidinya tinggal separuh. Itu pun masih menyisakan kan, berarti kan di negeri ini ada pupuk subsidi, ada pupuk non subsidi. Jadi kebocoran itu akan masih ada. Cuman kalau disparitasnya agak kecil, nggak terlalu kenceng gitu loh Pak. Kebocorannya.
Itu yang pertama. Jadi udah dinaikkan aja, nggak ada subsidi non subsidi untuk pertanian, semuanya disubsidi dengan harga yang dinaikkan. Tapi syaratnya harus pupuknya ada. Itu saya kira pasti bisa itu. Karena produksinya cukup. Yang kedua harusnya tadi disparitas dikurangi, kemudian jumlahnya dicukupi. Oh, yang ini, yang dibatasi 2 hektar nggak usah lah menurut saya. Itu jadi persoalan. Di bawah itu ada yang berapa hektar, yang satu, wah itu mendata berapa yang 1 hektar, berapa yang 2 hektar, yang lebih dari 2 hektar, mana yang penggarap, mana yang pemilik, oh itu rumit lagi. Jadi kita masuknya yang rumit-rumit itu. Pokoknya semuanya kan bertani, ini kan. Kita harus menyederhanakan gitu. Semuanya bertani, semua punya maksud untuk mencukupi kepangan. Mau yang lebih 2 hektar, yang kurang, semuanya punya maksud yang sama, membantu pemerintah. Kan itu aja, Pak. Jadi ada kerelaan untuk berpikir demikian. Jadi di bawah juga ada masalah, Pak. Kalau mereka yang membeli sewa itu seperti apa gitu kan, dia nggak punya hak, itu sebenarnya nggak punya hak atas tanah, tapi kan bisa menggarap karena dia membeli sewa kan. Itu juga masalah juga itu. Jadi kalau memang belum mampu kita untuk melaksanakan konsep kartu tani, yaitu beberapa hal itu dilaksanakan untuk menghilangkan sebagian distorsi, tidak seluruhnya bisa kita hilangkan. Pak Pangga, itu kan dinyatakan bahwa yang meniadakan kartu tani, tidak perlu kartu tani, itu dari Kementerian Pertanian malahan. Kementerian Pertanian yang mengatakan itu tuh, informasi itu betul apa enggak? Karena ini di bawah jadi kontroversi. Wah, saya malah nggak dengar ini sebenarnya ide kartu tani dari siapa. Iya, oh gitu. Bukannya dari pertanian. Ya, dari pertanian memang. Ya, kalau dari pertanian ya mungkin kalau masih punya cita-cita itu, ya itu saya sarankan sih coba dibikin pilot project dulu. Jangan langsung serta-merta diterapkan seluruh republik yang luasnya seperti ini, Pak. Jadi saya kira itu coba dulu gitu. Nah, kemudian ini juga ada usulan lagi, Pak. Tadi untuk mengatasi disparitas dan kemungkinan penyimpangan itu, artinya distributor atau pengecer pupuk subsidi dan yang pupuk non subsidi itu dipisah. Jadi kan nggak mungkin mereka melintaskan itu stok pupuknya itu. Kalau menurut Pak Pangga gimana? Nah, itu juga persoalannya itu tadi, ada subsidi non subsidi ini berdampak macam-macam, Pak. Ya kan? Di tingkat pengecer itu bisa terjadi, wah ini bisa menjadi masalah kalau ketemu pembeli petani di lapangan gitu, Pak. Ini kok dipisah-pisahkan gini kan gitu. Akhirnya kan mungkin terjadi ya udahlah pokoknya semua kebagian kan gitu. Akhirnya kan non subsidi itu dicampur subsidi non subsidi itu. Nah, ini ada persoalan di tingkat pengecer itu menurut para pengecer di bawah, Pak. Ini kan mungkin kan saudaranya atau apa kan di bawah itu kan gitu, Pak. Ada usulan begini dari beberapa kepala desa, itu usulannya yang subsidi udah diserahkan aja kepada BUMDes misalnya. Jadi sudah jelas kalau di situ nggak mungkin akan dijual secara umum gitu. Apa yakin begitu? Belum juga, Pak. Selama disparitas subsidi itu, wah itu menarik sekali, Pak. Itu, Pak, 3.000 per kilo ya, Pak. Kalau 1 ton aja ada. Jadi potensinya memang di situ, Pak ya. Potensi ya, driving force-nya itu istilahnya itu seperti itu, di situ itu. Baik, Pak Pangga, mungkin Bapak punya saran atau ide-ide untuk menyelesaikan masalah pupuk ini, apa saja kira-kira, Pak? Monggo, Pak. Ya, kalau saran saya tadi sudah saya sampaikan, Pak, kalau masih pakai RDKK terus kartu tani, ya dicobakan melalui pilot project dulu. Kita di Komisi 4 sudah menengarai ini bakalan ada masalah
di dalam penerapan kartu tani ini, sehingga waktu itu mau diberlakukan serta-merta, kita minta diundur sampai Desember. Gitu Pak. Jadi pilot project. Yang kedua, itu harga tadi, disparitas subsidi non subsidi, kalau memang anggaran ini memang terbatas, ya sudah dinaikkan saja. Sekaligus itu mengurangi APBN untuk subsidi. Yang kedua, mengurangi disparitas yang menjadi masalah. Itu Pak. Dan mengurangi persoalan subsidi non subsidi. Meskipun untuk penggunaan lain juga masih akan ada, misalnya di perkebunan besar atau di industri kan menggunakan urea itu Pak. Nah, ini masih, tapi sudah berkurang lah ininya. Persoalannya itu aja Pak mungkin. Ya, baik Pak Panggat, terakhir ini tadi kan beberapa solusi, ini kan solusi yang jangka panjang, artinya akan diterapkan ke depan. Tapi yang saat ini mereka sedang menghadapi kemelut masalah pupuk persis pada musim tanam ini, jangka pendek ini menurut Pak Panggat apa yang harus kita lakukan? Jangka pendeknya itu portal kan masih ditutup tuh di Kementerian Pertanian, buka aja semua. Jadi pokoknya pupuk ada aja dulu Pak. Itu. Jadi portalnya dibuka gitu aja kalau jangka pendeknya. Sekarang kan masih ditutup, jadi bumpet ini. Nggak bisa artinya pupuk ini. Nggak ada penyaluran pupuk gitu Pak maksudnya? Nggak ada penyaluran pupuk, karena ketentuan-ketentuan ini kan juga distributor takut juga kalau belum ada kepastian. Ya, artinya alasannya apa? Kenapa ditutup Pak? Ya karena mungkin pekerjaan ini belum selesai gitu. Mengenai kartu tani ini, sehingga sambil menyelesaikan itu ditutup dulu, barangkali begitu. Iya, padahal kan pupuk ini harus tepat waktu Pak. Kalau terlambat kan sudah nggak ada gunanya. Jadi menurut saya buka aja sekarang portalnya itu, udah semua didaftar aja dulu semua. Itu yang penting pupuknya ada. Sambil pelan-pelan kita benahi gitu. Baik, Pak Insinyur Panggah Susanto MM, anggota DPR RI Komisi 4 yang membidangi pertanian, yang juga Ketua Partai Golkar Jawa Tengah. Terima kasih atas saran-saran dan solusi, mudah-mudahan baik jangka panjang maupun jangka pendek bisa membantu masyarakat, terutama petani yang sekarang sedang menghadapi masalah pupuk pada saat musim tanam ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.